Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Agus Kamil MS sebagai dosen pengampu pada mata kuliah psikologi kognitif. Pada kali ini kita akan mempresentasikan bab 8 daripada buku psikologi kognitif tentang perorganisasian pengetahuan. Ini yang sekarang adalah bagian kedua. Pada minggu lalu kita telah membahas beberapa subtopik. Pada bahasan kali ini kita akan membahas subtopik bahasannya bagaimana representasi, bagaimana kita melakukan sesuatu, pengetahuan prosedural. Yang pertama memproduksi pengetahuan prosedural, kemudian pengetahuan non-deklaratif. Kemudian model integratif untuk mewakili pengetahuan deklaratif dan non-deklaratif. Menggabungkan representasi, adaptive control group rasional atau ACTR, kemudian deklaratif pengetahuan dalam ACTR, kemudian pengetahuan prosedur dalam ACTR. Kemudian pokok bahasan yang lain adalah pemrosesan paralel atau lebih dikenal model koneksionis atau parallel distribution process atau PDP. Yang ini nanti akan kita bahas bagaimana model PDP bekerja, kritik dari model koneksionis ini, kemudian membandingkan model koneksionis dengan jaring representasi. Dan yang terakhir, bagaimana domain umum dan domain spesifik, apakah kognisi. Yang pertama, pengetahuan prosedural. Representasi pengetahuan prosedural diperoleh melalui praktek penerapan prosedur, bukan semata-mata hasil dari membaca, mendengar, atau lainnya, memperoleh informasi dari instruksi yang eksplisit. Psikolog telah mengembangkan berbagai model tentang bagaimana informasi prosedural diwakili dalam dan diproses. Masing-masing model ini melibatkan pemrosesan serial informasi, di mana informasi ditangani melalui urutan operasi linear, satu operasi pada satu waktu. Jika kita ingin menyelesaikan tugas tertentu atau menggunakan keterampilan, kita tentu menggunakan sistem produksi yang terdiri dari seluruh rangkaian aturan untuk melaksanakan tugas atau menggunakan keterampilan tersebut. Pertimbangkan contoh ya, produksi sederhana bagi pejalan kaki untuk menyeberang jalan di persimpangan lampu merah. Ini ditunjukkan di sini jika sebelah kiri panah kausa, maka ditunjukkan sebelah kanan panah. Jadi lampu lalu lintas merah, tentu orang akan berhenti. Saat lampu lalu lintas hijau, dia akan berjalan atau pindah, bergerak, dan kaki kiri di trotoar langkah dengan kaki kanan dan bergerak, dan kaki kanan di trotoar melangkah dengan kaki kiri. Jadi ini adalah suatu prosedur yang secara otomatis tanpa kita sadari akan berjalan seperti ini. Pengetahuan secara tradisional telah digambarkan sebagai deklaratif atau prosedural. Seseorang dapat memperluas perbedaan tradisional antara pengetahuan deklaratif dan prosedural untuk menunjukkan bahwa pengetahuan non-deklaratif dapat mencakup rentang presensi mental yang lebih luas daripada hanya pengetahuan prosedural saja. Pengetahuan non-deklaratif ini bentuk-bentuknya seperti keterampilan persepsi, motorik, dan kognitif ya. Kemudian pengetahuan asosiatif sederhana, pengkondisian, klasik, dan operan. Kemudian pengetahuan non-asosiatif sederhana, pembiasaan, dan sensitisasi. Kemudian yang keempat adalah contohnya klinik. Semua bentuk pengetahuan non-deklaratif ini biasanya tersirat. Jadi kita tidak menyadari langkah-langkah berbeda yang kita lakukan saat bertindak, dan sulit bagi kita untuk mengejarnya secara eksplisit. Contoh umpamanya seorang pasien yang menderita amnesia ternyata dapat menunjukkan pengetahuan prosedural yang baik
yang membutuhkan keterampilan, walau sebetulnya mereka tidak dapat mengingat bahwa mereka memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian kita lanjut ke model integratif untuk mewakili pengetahuan deklaratif dan non-deklaratif. Sejauh ini, model untuk representasi pengetahuan deklaratif atau prosedural, kita mengeksplorasi beberapa model yang mencoba menjelaskan keduanya. Model pertama adalah model ACTR, yang didasarkan pada jaringan semantik dan sistem produksi. Kemudian kami melihat temuan yang menggunakan otak manusia, bukan komputer sebagai model. Salah satu teori yang akan kita bahas dengan rinci adalah model koneksionis atau model PDP. Terakhir kita akan membahas pertanyaan apakah psikolog harus mencoba menemukan model yang menjelaskan semua domain representasi pengetahuan, misalnya deklaratif dan prosedural, atau apakah lebih masuk akal untuk mengembangkan model yang berspesialisasi dalam domain tertentu. Kemudian kita masuk ke menggabungkan representasi ACTR. Jadi contoh yang sangat baik dari teori yang menggabungkan bentuk representasi mental adalah bertindak kontrol adaptif pemikiran, model representasi pengetahuan dan pemrosesan informasi. Dalam model ACT-nya, John Anderson mensintesis beberapa fitur serial model pemrosesan informasi dan beberapa fitur model jaringan semantik. Versi terbaru dari ACTR, yaitu Adaptive Control of Stroke Rational, adalah model pemrosesan informasi yang mengintegrasikan representasi jaringan untuk pengetahuan deklaratif dan representasi sistem produksi untuk pengetahuan prosedural. Dalam ACTR, jaringan menyertakan gambar objek dan konfigurasi dan hubungan spasial yang sesuai. Penerimaan setiap node simpul terhadap simulasi dari node yang tetangga, ada penyebaran aktivasi dalam jaringan dari satu node ke node yang lainnya. Tetapi tentu ada batasan jumlah informasi yang dapat diteruskan. Tentu saja karena lebih banyak node diaktifkan dan penyebaran aktivasi mencapai jarak yang lebih jauh dari sumber dari awal aktivasi. Kemudian tentu aktivasinya lemah. Kemudian kita masuk ke komponen model ACTR dan jaringan prosedural. Gambar di slide berikut nanti akan menerangkan bagaimana ACTR versi terbaru John Anderson yang terdiri dari pengetahuan deklaratif atau memori deklaratif, kemudian pengetahuan prosedural atau memori prosedural, dan memori kerja pengetahuan aktif yang tersedia untuk memproses kognitif yang memiliki kapasitas terbatas. Gambar B diagram menunjukkan jaringan proposisi yang mewakili fakta bahwa seekor serigala bisa memangsa bangkai, memakan daging, atau mengejar domba. Jaringan dapat diperluas secara sewenang-wenang untuk mewakili lebih banyak dari informasi. Mari kita lihat gambar berikut. Ini gambar yang pertama, dan ini gambar yang kedua ya, bagaimana serigala tadi. Kemudian kita lihat pengetahuan prosedural dalam ACTR. Jadi representasi pengetahuan keterampilan prosedural terjadi dalam 3 tahap, kognitif, asosiatif, dan otonom. Kita lihat di tabel 82 ini bahwa baik, tadi terputus jaringan. Mari kita lanjutkan bahwa 3 tahap proses pengetahuan prosedural menggunakan contoh pembelajaran mengendarai mobil standar yang menggunakan passeling. Tahap kognitif, kita memikirkan aturan eksplisit untuk menjalankan prosedur. Contoh, umpamanya kita harus secara eksplisit memikirkan setiap aturan untuk menginjak kopling, pedal gas, atau pedal rem secara bersamaan
kita juga mencoba memikirkan kapan dan bagaimana memindahkan personil. Hal observatif adalah kita secara sadar berlatih menggunakan aturan eksplisit secara intensi, biasanya dengan cara yang sangat konsisten. Contohnya, kita dengan hati-hati dan berulang kali berlatih mengikuti aturan secara konsisten. Kita secara bertahap menjadi lebih akrab dengan aturan-aturan. Kita belajar kapan harus mengikuti aturan mana dan kapan harus menerapkan prosedur yang mana. Kemudian pada tahap otonom, kita menggunakan aturan ini secara otomatis dan implisit tanpa memikirkannya. Kita menunjukkan tingkat integritas dan koordinasi yang tinggi, serta kecepatan yang akurasi. Contohnya, saat ini kita telah mengintegrasikan semua aturan yang berbeda ke dalam satu rangkaian tindakan yang terkoordinasi. Kita tidak perlu lagi memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pindah dari gigi satu ke gigi berikutnya. Kita dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan radio ya sambil kita menyetir secara bersamaan. Dapat berpikir untuk pergi ke tujuan kita dan menghindari kecelakaan, berhenti untuk berjalan kaki dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu dilaksanakan secara otonom. Kemudian pemrosesan paralel model koneksionis ya. Otak manusia, otak kita tampaknya menangani banyak operasi dan proses informasi dari banyak sumber secara bersamaan atau paralel. Jadi kita tanpa sadari banyak hal yang dapat diproses oleh otak kita secara bersama. Banyak model representasi pengetahuan kontemporer menekankan pentingnya pemrosesan paralel dalam kognisi manusia. Sebagai hasil lebih lanjut dari minat dalam proses paralel, beberapa komputer telah dibuat untuk mensimulasikan pemrosesan paralel seperti melalui apa yang disebut dengan jaringan saraf dari prosesor komputer yang saling terkait. Kemudian bagaimana model PDP itu bekerja atau model berdasarkan model pemrosesan terdistribusi paralel atau model koneksionis, kita menangani sejumlah besar operasi kognitif sekaligus melalui jaringan yang didistribusikan di sebuah lokasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam otak kita. Ingat bahwa elemen dasar dari jaringan adalah simpul atau nodes. Setiap node terhubung ke banyak node yang lain. Pola simpul yang saling berhubungan ini memungkinkan individu untuk mengatur secara bermakna pengetahuan yang terkandung di dalam koneksi di antara berbagai simpul dalam banyak model jaringan. Setiap nodes atau simpul mewakili sebuah konsep. Pengetahuan diwakili oleh sebuah konsep. Mari kita lihat di sini diwakili oleh pola koneksi ya. Mari kita lihat gambar ini. Jadi pengetahuan setiap unit daripada individu dalam hal ini diwakili oleh setiap titik di sini ya. Jadi relatif tidak informatif ya. Tapi ketika unit-unit titik-titik tersebut dihubungkan dalam berbentuk pola, sehingga setiap pola mungkin sangat informatif dengan kita. Coba ada titik yang hanya sendiri begitu ya, sendiri seperti ini tidak ada informasi sama sekali. Tapi kalau seandainya dihubungkan seperti ini, pola satu ini ya, itu tentu kita sudah dapat mempersepsikan ini adalah sebuah bentuk wadah. Demikian pula huruf ya, individu tidak informatif kalau huruf itu sendiri, tetapi pola huruf kalau digabungkan mungkin sangat informatif seperti pada bagian bawah gambar ini. Contohnya ini ya, ada DAB, FD, FED, dan pola-pola lain yang pada bagian gambar di bawah ini. Kritik terhadap model koneksionis. Satu kritik umum adalah bahwa jaringan koneksionis mengabaikan properti yang dimiliki oleh sistem saraf ya. Banyak aspek dari model koneksionis belum didefinisikan dengan baik.
Model koneksionis tidak secara memuaskan menjelaskan seberapa sering kita dapat dengan cepat merupakan pola koneksi yang sudah mapan ketika kita disajikan dengan informasi yang kontradiktif. Kemudian kita membandingkan koneksionis dengan representasi jaringan. Jadi bagaimana model koneksionis dibandingkan dengan model jaringan, konsep Robin atau burung Robin yang diwakili oleh model jaringan dan model koneksionis. Informasi ini ditampilkan di bagian atas untuk menunjukkan bahwa itu adalah karakteristik yang sangat umum dari seekor burung Robin. Di makhluk hidup adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, sehingga informasi ini juga terwakili pada tingkat yang sangat umum. Saat seseorang bergerak ke bawah, jaringan informasi menjadi semakin spesifik. Kemudian bagaimana kognisi domain umum dan domain spesifik? Haruskah psikolog kognitif mencoba menemukan serangkaian proses mental yang umum di semua domain representasi dan pemrosesan pengetahuan, meskipun tidak ada program yang benar-benar berfungsi di semua domain? Atau haruskah mereka mempelajari proses mental khusus untuk domain tertentu? Pikiran adalah modular, dibagi menjadi modul-modul diskrit yang beroperasi kurang lebih secara independen satu sama lain. Menurut Fodor, setiap modul yang berfungsi secara independen hanya memproses satu jenis input. Contohnya bahasa ya, misalnya ada kata, persepsi visual misalnya wajah, dan sebagainya. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada bagian kedua dari bab 8 ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.